Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke, ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya, ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema alasan dia masih stalking kamu. Cie, yang masih suka di stalkingin, happy nggak? Happy kan? Ya pastinya ya, karena diperhatikan oleh someone spesial itu pasti kita akan merasa ada energi kebahagiaan, happiness seperti itu. So melalui readingan kali ini saya akan readingkan untuk kalian ya, alasan dia kenapa masih stalking. Mungkin stalking ya, mungkin sosial media tidak kalian blok, tidak saling mengeblok, tetapi jaga jarak ya. Jadi intensitas komunikasi itu, kalau kamu nggak chatting duluan atau open komunikasi, dia nggak akan komunikasi duluan, seperti itu, nggak akan memulai. Tetapi ketika kamu bikin story, mungkin dia langsung paling awal melihat storynya kalian ya, stalking. Nah seperti itu guys, but it's okay, apapun kondisinya pokoknya enjoy saja ya. Memang harus begitu keadaannya supaya ada something yang kalian pelajari di dalam relationship ini. Oke guys, so saya akan readingkan untuk kalian. Semoga ini adalah readingan yang bisa membuat kalian lebih tenang ya, dan tahu bagaimana cara menghandle sebelum semuanya menjadi lebih parah ya kondisinya. Oke, saya akan kasih tahu nanti bagaimana kalian menghandle situasinya kalian setelah nanti saya tahu energi kalian sudah sampai mana sih, seperti itu ya. Oke guys, ini dia alasan dia masih stalking kamu. Saya akan tarik energi pasangan kalian. Ini alasannya dia kenapa masih suka stalking kamu. Wow, ada the devil. Pagi-pagi keluarnya energi seperti ini guys. Kalau saya lihat ya, ada kekecewaan atau dia marah ya, atau memang sedang emotion dengan dia punya situasi, bisa seperti itu saat ini loh guys ya. Jadi sudah bisa terbaca kenapa dia itu hanya stalking dan nggak mau berkomunikasi. Kebanyakan seperti itu ya, karena memang dia lagi menenangkan diri, kondisi emosionnya ada di the devil. Jadi kalian harus berpengertian ya, kasih kesempatan dia untuk merilekskan energi. Nanti kalau udah slow baru, jangan dipaksa. Orang kalau sudah dia nggak mau WA ya berarti ada something yang perlu diselesaikan dalam dirinya. Jangan dia nggak WA malah kamu yang kalang kabut, nggak boleh begitu ya. Dia nggak WA, kamu santai aja, nggak kemana-mana kok ya kan, bener nggak? Itu aja guys. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Wow, it's not joking. Pantas banyak yang jumping energinya. Ini dia jawabannya. Kadang feels marah ya, kadang kecewa dengan kamu, kadang sangat sedih merindukan kamu.
Keren ya guys, power, energinya itu power loh, nampol gitu. Jadi ada passion, betul-betul rasa cinta ya cinta, rasa marah ya dia betul-betul marah, rasa rindu betul-betul sedih rindu gitu. Ada passionnya antara kamu dan dia. Oke, I know. Wah, ten of inspiration. Ya dia sebetulnya ingin tetap lakukan yang terbaik untuk hubungan ini. Tapi kalau aku lihat dari energinya, ya kamu harus ngasih waktu ke dia, ya. Tuh. Karena dia masih butuh untuk menunda menghubungi kamu. Tuh, masih butuh untuk banyak hal yang direnungkan, ya, yang dipikirkan oleh dia. Ya karena apa? Ya karena dia itu, kalau dia laki-laki kan pakainya logika, nggak kayak dengan perempuan, yang penting perasaan dulu aja, seperti itu. Tuh, awak kening. Pokoknya banyak hal perubahan hidup setelah kalian terkoneksi dengan dia. Aku rasa di sini banyak di antara kalian yang sedang ada penjajakan dengan someone, dan memang sekarang kondisinya itu komunikasi memang harus terjadi perubahan, ya. Kadang dia terlihat menghindar atau cuek, dan kamunya jumping secara energi. Ya ini nggak bercanda. Tuh, ini kiriman energi dari dia. Ada emotion, ada sedih, ya, ada bertahan, ada melamun, belum ketemu yang happy sangat. Wow, tuh. Ada kesempatan kedua. Kalau aku lihat ada beberapa dari kalian yang dealing dengan seseorang yang sudah single mom atau single dad, seperti itu. Ya, one more card. Tuh, Knight of Emotion. Tunggu dia betul-betul, dia akan memikirkan untuk sebuah komitmen, keseriusan. Kalau dia betul-betul sudah waktunya baru menuju ke kamu. Dia nggak mau ngegombal orangnya. Tipenya seperti itu guys. Jadi mesti tahu ya, jangan orang penjajakan maunya kalian kok nggak kayak dulu sih waktu lagi PDKT, kan bucin banget, sekarang kok enggak. Ya orang mau bucin-bucinan terus-terus, gimana mau memikirkan masa depan. Laki-laki juga harus mencari nafkah, ya kan. Jadi jangan stuck di situ macam anak kecil. Kita harus bertumbuh, ya. Pertumbuhan dalam relationship itu banyak caranya, tergantung bagaimana kalian menghadapinya. Yang kadang terlihat nggak enak banget hubungan sama dia, tapi justru di situ dari rasa nggak enak mungkin kamu mengalah dulu, seperti itu. Nanti akan ada hikmahnya di balik itu, seperti itu guys. Kalau aku lihat dari energinya sih, pasangan kalian itu orangnya nggak mau banyak ngomong, ya. Nggak mau banyak ngomong beneran, nggak mau banyak berjanji. Jadi dia tuh modelnya ya pasangan kalian, kalau saya serius, saya pikirkan, saya planningkan, saya kasih surprise ke kamu, seperti itu. Ya, jadi jangan force. Kamu harus tahu karakter pasangan, ya. Jangan kok dia diem aja sih, nggak kayak yang lain. Terus kapan dia akan membahagiakan aku loh? Orang punya relationship mau berumah tangga kok kapan aku mau dibahagiakan sama dia? Bahagiakan diri sendiri dong. Kalaupun kita punya suami, kita itu mau share, membahagiakan suami. Relationship itu, hubungan asmara itu bukan kamu tuh milik aku, itu egois. Tapi dalam hubungan itu ingat nih, catat. Ingat nih guys, ingat kata-kata saya. Dalam hubungan relationship, entah itu sudah menikah ataupun berpacaran, jangan pernah merasa bahwa pasangan kamu adalah milik kamu, ya, tetapi aku adalah milikmu. Kalau semua orang di dunia seperti itu, aman dunia, damai sejahtera. Pasti. Karena ketika kita bisa sharing cinta kasih dengan dia, itu karena kita sudah kenyang mencintai diri sendiri, sudah dengan benar, seperti itu. Jadi misalnya kita perempuan, stay cantik ya, perempuan tetap harus bisa independen secara finansial, ya. Paling tidak kita punya kegiatan apa untuk ya bisa, supaya kalau ada apa-apa dengan suami dipanggil Tuhan, atau suami kena PHK, atau suami nggak bisa ngasih nafkah, kita masih bisa berdiri sebagai wanita terhormat. Intinya seperti itu. Jadi ya dalam hubungan rumah tangga ya
harus saling mengisi satu sama lain. Jangan merasa bahwa ya kamu suami aku harus membahagiakan aku, nggak boleh begitu kan, saling ya. Ketika kita sudah stay cantik jadi perempuan atau jadi seorang istri atau seorang ibu, stay cantik ya, uang kita bisa ada sendiri, dari suami dapat juga. Terus pikiran kita itu selalu inginnya membahagiakan, bukan untuk minta dibahagiakan. Itu berarti kalian sudah dewasa ya. Karena memang ya begitulah seharusnya setiap relationship memiliki kesadaran ya. Setiap orang yang sudah dalam relationship itu memiliki kesadaran. Jangan menuntut, saya ingin loh di kehidupan aku ada orang yang membahagiakan aku tuh lelah ini loh. Hidup ya memang banyak tantangan ya kan. Kalaupun kamu nanti bisa berjodoh bahagia, ya itu karena kamu sudah mengerjakan tantangan dari Tuhan dan alam semesta dengan baik ya, sudah mencintai diri sendiri, sudah tahu bagaimana sharing cinta kasih dengan pasangan, dengan keluarga, seperti itu. Jangan menuntut kapan sih ya dia mau pengertian, mau komitmen dengan aku, terus kamunya aja nuntut terus kapan ya. Itu kan udah keluar energinya, ucapan itu ke alam semesta, itu mengeluh bagaimana dia mau datang melamar. Nah, dipikir pakainya kalian itu memang pakai perasaan, tapi mikirnya pakai logika. Oke, mikir ya harus pakai logika, nggak bisa mikir pakai perasaan, nanti kacau. Ya guys, harus dipikir pakai. Jadi makanya saya selalu bilang self love. Ketika kalian dalam hubungan, apalagi yang suka jumping energinya ya, jadi kalian itu tahu bagaimana cara menghandle energi, bagaimana self love. Apa sih gunanya self love? Kadang-kadang kakak musika tuh self love. Emangnya aku nggak mencintai diri? Aku mencintai diri lah terus. Tapi aku tuh tahu guys, aku tahu karakter orang yang mana sudah betul-betul berserah atau bukan. Ya, terkadang misalnya kalian katakanlah personal reading ke saya tahu oh energi orang ini sudah sampai segini, ini paham dengan relationship, sudah understand, oh ini orang bertumbuh, ini pertumbuhannya cepat, ini meraihnya itu luar biasa, keren, macam-macam, energi kalian juga macam-macam, dan saya harus menempatkan diri untuk ngasih tahu kamu, oh kamu sudah sampai sini, ya udah self love dulu, udah self love itu kegunaannya gini guys, kita akan confident, akan fokus dengan diri sendiri. Orang mau memberikan keadaan atau situasi yang gak bagus atau terburuk sekalipun, kita masih tetap stay bersyukur, karena sesungguhnya kita bukan numpang dengan siapa-siapa di dunia ini ya, kita numpangnya dengan Tuhan. Bukan orang lain yang membahagiakan kita, kewajibannya yang membahagiakan kita diri kita sendiri dengan pertolongan Tuhan dan alam semesta. Kalaupun kita bisa sharing kebahagiaan, itu karena kita sudah diberkati. Nah beda kan, jangan menuntut, apalagi kalian dalam penjajakan terus kenapa dia itu ego banget. Kalau kalian masih, misalnya kalian personal reading dengan saya, kalian masih menilai pasangan ya, mungkin baru keras atau baru berkenalan atau penjajakan. Nah kalian yang dinilai itu jelek-jeleknya, nah itu kalian masih berada di fase sapu menyapu karakter. Saya paham itu, sapu menyapu karakter dulu ya kan. Nanti kalau kamu sudah melihat kekurangan pasangan itu kamu diam, oh berarti kamu sudah mulai introspeksi. Nah gitu. Terus kalau kamu menanyakan pasanganmu melalui Mustika Tarot, kamu wah sekarang udah mulai stay cantik, berarti kamu sudah di level self love. Tahu, Mustika Tarot itu tahu guys. Jadi energinya, tapi semua saya cintai ya, karena saya ingin setiap kita itu memiliki vibrasi cinta yang unconditionally, terutama ke dalam diri kita sendiri. Ke dunia ini juga kita unconditionally. Di dunia ini kita ada kebaikan, ada keburukan, semua siapa yang punya? Tuhan yang punya. Emang ada berapa Tuhan? Kan cuma satu. Mau buruk mau jelek dunia ini aku cinta semuanya. Itulah unconditional love. Seperti itu. Yang penting tujuannya adalah
sama-sama kita untuk menaikkan vibrasi, saling support seperti itu. Dan posisi orang itu macam-macam, ada yang tugasnya di sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana, beda-beda seperti itu guys. Jadi buat kalian yang sedang berada di situasi komunikasinya sedang di dalam fase proses, ketika dia kirimkan energi jumping, ini kan pasangan kalian nih, energinya sangat jumping ya, ada emotion, terkadang dia gemes sama kalian, marah ya kan, tapi nanti tahu-tahu dia rindu, ada menyesalnya juga, terus melamun, menunda waktu, tapi dia ada keyakinan bahwa inginkan hubungan ini tuh, inginkan berkomitmen, ada kesempatan, tapi setelah dia nanti pikirkan betul-betul untuk menuju ke kamu, orangnya itu nggak suka menggombal, tahu-tahu apa yang dia ucapkan dia pasti lakukan, modelnya seperti itu. Jadi buat kalian yang sedang di situasi penjajakan, kalau dia agak renggang dalam komunikasi, jangan berpikir negatif dulu, nggak kemana-mana, namanya jodoh pasti kan. Kalau kalian sudah confident, kenapa kalian yang nggak confident sih sekarang? Kadang-kadang saya gemesnya gitu, kenapa kamu nggak confident? Kamu cantik, iya, dia juga handsome, sudah seia sekata. Kalau dalam berproses dia agak melenceng, misalnya gini nih kalian ya, ini dia relationship, terus ketemu, terus dua-duanya komitmen, oke yuk kita jalan ya, tapi gimana dong kapan seriusnya? Ya mengalir aja. Dengerin tuh kata-kata laki-laki itu, mengalir aja ya kan, berarti kamu harus siap untuk mengimbangi kemana arah dia punya mindset, punya energi seperti itu. Kamu harus mengolah. Kalau dia agak menghindar dalam komunikasi, mungkin dia ya yang dipikirkan kan pakai logika, aku harus cari materi betul-betul, aku sudah ketemu perempuan yang cocok buat aku, dan ya sekarang saatnya aku fokus, jadi nggak banyak waktu untuk perempuan itu ya kan, untuk kamunya misalnya, dan kamunya harus tahu, jangan ngerengek terus, bucinnya mana, kapan selesainya, mau nikah katanya, maunya bucinnya ya kan. Saya suka gemes. Bucinnya mana, bucin mah gampang. Laki-laki tuh yang dipikir itu logika, bagaimana kalau udah nikah, apalagi yang sudah pernah gagal, sudah pernah menikah, pasti dia pikir bagaimana untuk memikirkan, kalau orang Jawa bilang itu kendilnya jomplang, tahu nggak, tempat padi itu, tempat beras itu takut jomplang gak ada isinya. Nah laki-laki itu udah pikir ke situ, kalau sudah ketemu perempuan yang kayaknya cocok nih, aku maulah dia jadi kamu yang adem gitu, macam orang Indonesia, perempuan Indonesia kan adem, kalem, mengayomi, nggak blingsatan, betul. Kalau blingsatan ya nanti dia jadi tambah blingsatan, sama aja, transferan terus. Memang iya, energi itu kadang transferan dari dia, tetapi ya kamu kalau sudah agak jumping energinya, coba bawa doa lebih tenang, terus ajak dia koneksi, percakapkan hal-hal yang damai sejahtera, lemah lembut, harapan, kasih sayang, kirimkan seperti itu, bikin diri kamu itu damai ya, kontrol energi dia. Aduh, perempuan itu ya, kita perempuan kalau di ajaran muslim, tiang agama, tiang doa ya. Kalau di Kristen penopang doa, sama juga di Buddhis juga sama, perempuan itu penopang doa ya, tempatnya, wadahnya suami, anak-anak, keluarga, itu yang mendoakan seorang perempuan loh, karena perempuan itu bumi. Terus kalau buminya blingsatan, gimana yang warga buminya ya kan, ya tambah blingsatan atau tambah lari. Jadi gitu, paham ya guys. Kalau tapi saya lihat dari energinya, pasangan kalian memang orang yang tipe serius, dan memang ya begitu, dia orangnya nggak gombal. Sekali dia cakap oke, saya mau serius, berarti dia memang sudah siap secara materi dan sudah dipikirkan ya, ada di kondisi the hermit seperti itu guys. Jadi tetap semangat, bukan apa, sorry ya jangan tersinggung dengan statement saya, tapi saya pakai bahasa yang saya juga harus kasih kalian dengan cara relax seperti itu, tapi jangan ngeyel juga. Jadi kalian harus tahu ketika kalian
sudah di dalam di fase penjajakan, orangnya berubah. Berarti kamu pelajari dulu, misalnya kecuali dalam dua minggu lebih nggak ada komunikasi, nah itu berarti tanda-tanda mungkin dia memikirkan planning yang lain, tidak bersama kamu. Tetapi kalau masih 3 hari sekali ada kabar, atau seminggu sekali, atau maksimal 2 minggu sekali, nah itu masih bisa dikontrol ya. Jangan bikin dia tambah parah. Sudahlah 2 hari nggak chatting, nanti kamu komplain, kenapa dulu nggak chat, kenapa sekarang nggak pernah chatting, dulu waktu awal-awal kamu selalu chatting aku gitu. Akhirnya dia tambah lagi kan, biasanya 2 hari sekali chatting, seminggu sekali chatting, parah ya kan, salah siapa? Nah makanya ketika dia menghindar, kamu menghindar, fokus dengan diri kamu. Menghindar bukan berarti kamu lupa dia, tidak, tapi fokus dengan diri kamu. Sorry. Begitu caranya tarik ulur guys. Sorry guys. Oke ya, itu energi pasangan kalian. Saya akan shufflekan dari Soul Journey Oracle-nya. Tuh, freedom. Ini yang dia mau. Jadi dia itu pengen dikasih kebebasan bagaimana dia untuk mengungkapkan cinta untuk kamu. Jangan kamu yang mentargetkan, ayo dong mas lamar aku nanti, atau ayo bang kapan dong mau serius. Yang mana boleh begitu laki-laki. Sorry. Sorry guys. Laki-laki itu karakternya leader guys. Dia itu imam, calon imam kamu. Jadi jarang yang mau dikontrol sama perempuan. Ya ini freedom. Membuktikan ya energi ini bahwa dia ingin kebebasan. Bagaimana dia dengan caranya dia untuk membuktikan cinta ke kamu. Jangan kamu yang kontrol dia. Ada laki-laki yang gak suka dikontrol, betul-betul. Walaupun penyayang, walaupun dia cinta mati sekalipun gak mau dikontrol sama perempuan. Ada, karena berprinsip. Orang kan karakternya beda-beda tuh kan, love. Ya, kebebasan dalam mencintai. Dia ingin kebebasan dalam mencintai itu. Karena dia pernah memiliki masa lalu yang kelam, jadi saat ini gak mau saling mengekang. Intinya seperti itu tuh. Ya. Sebetulnya dia juga nggak menyesali sih yang terjadi di masa lalu, tetapi untuk pelajaran tuh. Dan sekarang dia lebih fokusnya kesuksesan dulu, baru kisah cinta seperti itu. Pasti ini ada nih kisah kalian pasti ya, jangan pasti nanti ada yang komentar, wah ini apa kisah aku banget kakak gitu. Pasti ada nih tuh. Disiplin, pokoknya lakukan saja yang terbaik untuk kehidupan kalian. Nggak kemana-mana kok ya kan. Kalau kalian terkoneksi, dia nggak bakalan kemana-mana. Jadi apa yang ditakutkan lagi? Kamu cantik, dia handsome misalnya, seperti itu sudah cocok. Terus yang kamu takutkan di mana? Mau buru-buru sekarang minta nikah atau dilamar juga, kalau dia belum siap secara materi. Kalau Tuhan dan alam semesta ngasih PR ke kamu, suruh mendukung dia dalam karir, betul-betul dimulai dari minus, dari nol ya, saling mensupport. Sudah cukup modal, mungkin sudah banyak modal, nanti baru merit ya, sedikit biaya untuk merit sederhana saja. Terus lebihnya mungkin dia sudah punya anak atau kamu sudah punya anak kan, begitu nikah langsung jadi keluarga besar. Nah pikirnya pakai logika seperti itu guys. Di sini forgiveness ya, kamu harus lebih ngerti ya, apalagi kalau perempuan. Jadi ngerti kalau perempuan mainnya di perasaan. Ketika dia sudah pakai logika, kamu juga harus pakai perasaan. Perasaannya gini, kok dia jadi beda ya komunikasinya. Ya kamu perasaannya masuk ke diri kamu. Oh ya, gak apa-apa, damaikan hati kamu dulu. Nah gitu, itu baru. Tapi kalau dia gak ada ngabarin terus, memang lah dia tuh kayaknya ego banget deh,
Ya itu namanya ego, kamu yang ego kalau mikirnya seperti itu, ya kan? Karena ini jodoh kan mirroring. Tuh, ceng, harus ada perubahan. Ini perubahan harus terjadi. Ya, Tuhan alam semesta sedang menguji bagaimana sikap kalian. Jadi jangan paksa pasangan kapan untuk berkomitmen. Berikan kebebasan untuk dia menentukan bagaimana dia mengungkapkan cinta dan kapannya. Kamu tinggal mendukung saja, mendoakan, memberikan kata-kata yang damai, lemah lembut, jangan menuntut, seperti itu. Oke, ada self esteem, hargai diri dulu, jangan terlalu semua dinyohkan, semuanya hari-hari dia nggak chat, kamu chat terus, ya bosan dianya, ya kan? Orang be misterius sikit, ya kan? Tahan harga sikit supaya dia ada rindunya, biar apa? Biar balance. Kan orang bercinta sama juga dengan orang masak, kebanyakan mecin juga kagak enak, kebanyakan garam kagak enak, asin, ya kan? Kebanyakan cili pedes. Jadi semuanya harus ada resepnya, ada takarannya, itu yang terbaik. Semua orang belajar, saya pun belajar. Oke guys, jadi supaya kalian lebih tenang dalam menghandle energi dia yang mungkin kadang bikin kamu itu camping, ya gitu caranya, kalem, bikin kalian diri sendiri itu kalem, dia nggak kemana-mana kok, intinya seperti itu. Kan ada Tuhan, percaya Tuhan alam semesta, tinggal kirim aja sama bosnya, bos kita kan semua kan Tuhan yang maha kuasa, ya kan? Serahkan, sudah ya sudah. Kenapa nggak percaya diri, kenapa nggak percaya Tuhan? Nah itu dia, berarti yang bermasalah hati kita sendiri. Makanya kalemkan diri, ya, damaikan hati, berdoa di tempat yang hening. Dalam keheningan kita menemukan suara Tuhan yang di lubuk hati terdalam. Setiap manusia itu lubuk hatinya adalah tempat tahtanya yang maha kuasa. Intuisi itu selalu benar, ya, tapi bukan ego, ya. Intuisi itu lemah lembut guys, di lubuk hati kita itu roh Tuhan di dalam. Oke, saya akan sampaikan. Ini dia alasan dia masih suka stalking kamu, ya. Kalau aku lihat sih dari energinya, cowok kamu betul-betul serius, ya, karena ada energi pernikahan lo guys, ya, serius. Tapi memang ya begitu cara dia, berikan dia waktu, ya, dan kebebasan. Oke guys, tuh kenapa dia masih suka stalking kamu. Sebetulnya dia nyaman, sangat nyaman loh berhubungan dengan kamu, ya. Tuh, Nine of Voices, rindu, ya, karena rindu. Tuh, ya, stalking, hanya stalking karena memang dia sibuk kerja, mungkin belum bisa menghubungi. Nah tuh, dia merasa beruntung bisa memiliki kamu. Menunggu waktu, karena dia tunggu waktu yang tepat untuk menghubungi kamu. Mungkin dia sibuk, seperti itu, di bawah positive thinking, as of inspiration, ya, karena dia ingin, sebetulnya dia ingin mengabari tapi waktunya belum ada tuh, dan masih sibuk dengan pekerjaan. Ini energinya keren banget guys. Tuh, kenapa dia masih suka stalking? Karena dia menginginkan hubungan ini untuk selamanya. Tuh, setelah dia betul-betul di kondisi ini, mapan secara materi. Nah kan guys, ini cantik banget sih, love story-nya cantik banget ya guys. Really. Saya akan shufflekan untuk love oracle, ya, what's going on dengan energinya kalian. Wow, heart with a key, kunci hatinya ada di kamu. Ini ada energi, ada angel number 99. Jadi kamu tuh udah betul-betul di fase hubungan yang sangat serius, nggak ingin main-main lagi, seperti itu. Udah maksimal gitu loh, udah bukan waktunya untuk coba-coba, ya. Step it in the back, hati care, ya, terutama buat kalian yang berada di circle pekerjaan heartbroken tuh, ya. Kalau dia, pokoknya kalau kalian ingin menuntut dengan pasangan itu, kalian mikir dulu, jangan dituntut nanti semakin lari, ya, jangan dituntut nanti semakin lari. 2 hari sekali chatting, jangan dikomplain, biarin aja, pokoknya jangan komplain, nanti lebih parah dia ngeblok. Seperti itu dong pikirannya, ya. Dan di sini ada arriving,
Dia bukan operator yang hari-hari harus melayani telepon, romantic telepon, ya kan. Memangnya itu hotline punya servis, ya kan. Dia kan mau butuh materi juga untuk serius dengan kamu. Dan wow, it's not joking, ada yang cinta segitiga. Cintanya unconditionally love, ada ketulusan lo guys. Tuh ya, nanti dia juga ngabarin kamu ya. Tunggu kalau dia mungkin pas weekend seperti itu. Wow, ada yang marah, betul-betul marah dan merasa aku nggak mau lagi sama kamu, nggak mau kasih kesempatan. Ada yang seperti itu marahnya tuh, karena dia masih butuh waktu healing agak lama guys. Wow, karena mungkin sangat sakit ya, mungkin waktu sebelumnya sangat sangat toksik dengan kamu. Kadang-kadang ya, karena perbedaan karakter sih, yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu, ya kan. Oke, ini dia lupuk hatinya dia. You are the best thing in my life, you were the best thing in my life. Kamu adalah hal terindah di dalam hidupku. I lost myself for a little while. Tuh, terkadang dia nggak lepas kontrol, makanya energi kamu suka jumping gitu. Kalau dia kirim energi jumping, terus kamu bawa relax, bawa kalem, ya, kontrol seperti itu. I can't stop thinking about you. Sih, koneksinya luar biasa. I want you, dia menginginkan kamu. I had who I really am from you. I'm afraid to contact you. Ada yang takut untuk menelpon kamu, jadi hanya bisa stalking. I wish I could take back my words. Ya, karena dia merasa salah pernah melontarkan kata-kata yang gak bikin kamu nyaman seperti itu. I want to feel that way again. Rindu, ada kerinduan. Memang iya sih, karena dia rindu ya. Dia sebetulnya merasa nyaman dengan kamu, ada rindu. Tetapi ya memang harus begini kondisinya, supaya kalian belajar lebih menghargai. Kamu lebih menghargai dia, dia lebih menghargai kamu, supaya lebih toleransi, lebih harmonis ke depannya, seperti itu. Jadi mumpung belum parah-parah sangat, kalau kalian masih belum diblok, dia ngabari seminggu 2 kali, 1 kali, nggak apa-apa, biarin aja ya. Make yourself itu betul-betul cantik dari hati, karena magnet kecantikan hati kamu, aura inner beauty-nya kamu itu menjadi magnetnya dia. Jadi caranya ya kamu rombak diri kamu, jangan kamu yang ngejar dia, nggak ada guna. Jangan dikejar dianya, jangan di chatting terus, apalagi dianya udah menghindar. Kamu biarin aja, percantik diri ya, lebih religi, lebih mapan, lebih glowing, hatinya lebih baik, berpikir positif. Yang kesamber nggak hanya dia, pasti banyak cowok yang kesamber. Kalau orang yang punya aura hatinya dari dalam itu, innernya cantik, itu betul-betul semacam ilmu pelet, karena hatinya itu shining seperti itu guys. Tapi so pasti kalau orang sudah di level ini nggak sembarangan untuk memakai auranya. Pasti juga orang yang seperti ini sudah sangat selektif, akan memilih energi orang yang satu vibrasi. Biasanya seperti itu guys. Walaupun orang lain, misalnya kalau orang sudah inner beauty-nya cantik, auranya cantik, dapat, biasanya kita jalan kemana juga orang liatin, terus shining seperti itu ya. Orang hanya melihat supaya karena pancaran kita ada cinta kasih di dalam hati, auranya aura cinta kasih, seperti itu ya. Oke guys, untuk zodiak saya akan readingkan. Ada dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Elemen tanah, Virgo, Capricorn, Taurus. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Dan elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Untuk zodiak paling strong readingan kali ini ada Capricorn, Pisces, Virgo, The Chariot ya. Ada Cancer. Oke guys, itu dia zodiak yang paling strong untuk readingan kali ini. Saya harap kalian selalu enjoy dan happy dengan readingan saya.
Thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia dan meluangkan waktu. Semoga kalian diberkati dan semoga ini bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Oke guys, jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. Okay guys, see you on my next reading. Have a nice day and God bless you all.